Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Cila di ibadah hari ini. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ke-1 di bulan Juni. Pastinya di setiap bulan kita mempunyai tema yang berbeda-beda. Dan di bulan Juni kali ini, tema kita adalah memilih apa yang penting dan apa yang tidak penting. Sebelum kita beribadah, Cila mau ingatin nih, sama kita beribadah, kita tidak boleh sambil makan-makan, tidur-tiduran, main gadget, juga main-main. Dan juga kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh iya, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sampai hari ini kami mau beribadah. Pimpinlah ibadah kami sampai selesai, dan juga berkatilah guru-guru sekolah minggu kami yang sudah mengajar kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Super Kid, bersama Yesus aku dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Selamat beribadah teman-teman. Teman-teman, ayo kita puji Tuhan lebih semangat lagi.
mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Tiada
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik semua? Kak Mita percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya pasti ada dalam keadaan yang sehat. Nah, senang sekali Kak Mita boleh melayani Tuhan lagi dan berjumpa adik-adik walaupun kita masih ibadah secara online. Tapi Kak Mita percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada di mana saja kita berada. Amin. Nah adik-adik, siapa yang tahu hari ini sudah bulan berapa ya? Iya, sekarang itu sudah bulan Juni atau bulan 6 dan hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juni. Nah adik-adik, di bulan Juni ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. Jadi selama bulan Juni ini nanti kita akan belajar setiap minggunya tentang firman Tuhan yang akan mengajari kita untuk memilih hal-hal yang penting itu. Nah, dan khusus untuk hari ini tema kita adalah pengampunan itu penting. Tapi sebelum kakak sampaikan firman Tuhan dan kita mau mendengarkan cerita apa ya hari ini kira-kira. Nah Kak Mita ajak adik-adik semua, yuk kita sama-sama berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kalau kami boleh beribadah Tuhan walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semua. Urapi Kak Mita yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi adik-adik yang mendengarkannya, urapin papa mama dan urapi setiap kami yang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi Kak Mita bilang bahwa hari ini kita akan belajar apa. Sebelumnya Kak Mita mau tanya, menurut adik-adik, adik-adik punya nggak sih hal-hal yang penting di dalam kehidupan kalian dan hal-hal yang kurang penting? Atau hal-hal yang mungkin bisa ditunda untuk pemenuhannya, bisa ditunda untuk dilakukan. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Adik-adik punya nggak sih hal penting tersebut? Punya? Ya, biasanya kita masing-masing orang pasti ada hal-hal yang penting dan yang kurang penting yang sebenarnya kita miliki atau yang sebenarnya yang kita harus lakukan. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang penting yang harus kita lakukan. Firman Tuhan apa sih yang hari ini yang penting yang kita harus kerjakan? Ada yang tahu? Tadi kami tuh udah sampaikan loh. Ada yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Jawab. Apa? Iya, bahwa pengampunan itu penting adik-adik. Nah, sebelum kakak mau tampilkan slide ayat firman Tuhan, Kak Mita mau ajak adik-adik nih, siapa ya adik-adik di rumah yang bisa petik jari kayak gini? Ada? Tangan kanannya bisa petik jari, yuk sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Yes, keren. Ada nggak yang bisa petik jarinya sebelah kiri? Ada? Coba yang sebelah kiri. Kak Mita nggak bisa kalau sebelah kiri. Kak Mita bisa aja sebelah kanan. It's okay lah ya, yang penting kita bisa petik jari. Hah? Ada juga yang nggak bisa ya? Aduh, nggak bisa petik jari nih Kak. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti Kak Mita yang petikin jarinya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, kita mau baca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 1. Sama-sama kita klik ya adik-adik. Nanti hitungan ketiga kita sama-sama petik jari ya. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1.
Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 1. Kita mau tampilin slide lagi ya adik-adik, kita mau sambil main petik jari lagi ya. Biar adik-adik gak bosan. Nanti dalam hitungan 1, 2, 3 kita sama-sama tek gitu ya, oke? Nah firman Tuhan hari ini kita mau ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 53 sampai Yohanes pasal ke-8 ayat 1 sampai 11. Nah, judul perikopnya adik-adik adalah Yesus dan wanita berdosa. Nah, jadi hari ini tema kita pengampunan itu penting. Oke deh adik-adik. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Sekarang adik-adik fokus lagi deh. Tadi kan sudah petik-petik jari nih. Aduh, tapi jangan keterusan petik jari. Nanti gak kedengaran firman Tuhannya. Sekarang kamu fokus lagi. Duduk yang manis lagi. Dengar firman Tuhan dengan baik. Oke? Nah, jadi pada suatu hari, keadaan hari pada waktu itu masih pagi-pagi benar loh. Masih pagi-pagi buta. Adik-adik tahu nggak pagi-pagi buta yang seperti apa? Pagi-pagi buta itu bukan pagi-pagi ada orang buta ya. Bukan. Tapi kalau pagi-pagi buta artinya pagi-pagi subuh. Mataharinya belum kelihatan. Nah, pada waktu pagi-pagi subuh itu Yesus sudah ada loh di bait Allah. Dan pada saat itu Yesus sedang mengajar, ada banyak orang saat itu yang diajar oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi adik-adik, pada waktu Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba datanglah beberapa orang-orang Farisi. Dia membawa seorang perempuan yang kedapatan melakukan dosa. Dan mereka bawa kepada Yesus pada saat itu. Nah, dosa apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Nah, adik-adik, dosa yang dilakukan oleh perempuan itu pada saat itu adalah dia kedapatan atau ketangkap basah sedang melakukan zina. Dia sedang berzina. Dan pada waktu itu adik-adik, kalau orang yang kedapatan berbuat zina sejak zaman Musa, dia harus dihukum dengan dilemparin batu adik-adik. Nah, adik-adik pernah lihat batu? Ada yang tidak tahu batu? Oke. Ini dia nih, kakak kasih batu ya. Kita petik jari lagi. 1, 2, 3. Nah, ini adik-adik gambar batu. Jadi ada yang tidak tahu batu ini ya. Nah, ada batu yang besar, ada batu yang kecil. Oke deh, tadi kamu sudah lihat batu. Tadi kita sudah petik jari, sekarang fokus lagi. Nah, jadi waktu itu orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kan? Rabi, ini perempuan ini ketangkap basah, dia sudah melakukan dosa. Dia ketangkap basah melakukan zina. Jadi menurut hukum Musa, dia ini harus dihukum dengan dilempari pakai batu. Lalu adik-adik, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Yesus hanya diam. Tetapi semua orang Farisi pada saat itu, mereka yang orang-orang Farisi tadi terus bertanya kepada Yesus. Akhirnya Yesus tidak menjawab apa-apa, tapi Yesus jongkok. Dia membungkuk, lalu Yesus menulis di tanah. Yesus menulis di tanah, lalu orang Farisi tanya lagi, Rabi, ini bagaimana menurutmu? Dia ini kedapatan melakukan zina. Lalu adik-adik, karena semua orang-orang Farisi sibuk bertanya, ada guru. Adik-adik kedengaran gak? Di tempat Kak Mita ada sedikit suara petir, adik-adik ada dengar nggak tadi? Ada ya? Iya, di tempat adik-adik ada petir nggak? Nggak ada. Aduh, berarti di tempat Kak Mita aja nih. Ya udah, fokus lagi ya, dengar cerita firman Tuhan lagi ya. Nah,
Terus waktu itu akhirnya adik-adik karena orang-orang Farisi bolak-balik tanya Yesus. Dan akhirnya Yesus berdiri lagi. Lalu Yesus bilang begini, barang siapa di antara kamu ini semua yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia boleh melempari perempuan ini. Lalu karena kalimat Yesus seperti itu, akhirnya orang-orang Farisi menjadi takut, mereka bingung. Dan ternyata mereka tidak mau, nggak jadi mereka melempari perempuan itu. Setelah Yesus bilang, hendaklah ia menjadi orang yang pertama yang melempari perempuan ini. Lalu Yesus kembali membungkuk lagi adik-adik. Yesus jongkok lagi di tanah. Dia menulis lagi di atas tanah. Pada saat Yesus sedang membungkuk dan menulis di atas tanah, ternyata orang-orang Farisi tadi akhirnya satu persatu, one by one, mereka pergi meninggalkan bait Allah. Jadi tadi orang-orang yang sudah pegang batu adik-adik, mereka buang batunya dan mereka pergi. Mereka nggak jadi lemparin si perempuan berdosa itu. Terus pada waktu itu nggak lama setelah Yesus selesai menulis yang di atas tanah, Yesus berdiri. Dia melihat, loh nggak ada lagi orang Farisinya. Nah adik-adik, waktu itu Yesus tanya sama si perempuan, hei, kemana mereka semua? Lalu wanita itu menjawab, mereka sudah pergi Rabi. Pada waktu tadi engkau sampaikan siapa yang kamu tidak berdosa hendaklah dia melempari si perempuan itu, tapi mereka langsung pergi semua. Wow. Nah adik-adik, lalu Yesus berpesan kepada perempuan itu, baiklah kalau begitu kamu juga pergilah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah adik-adik, luar biasa Tuhan Yesus ya. Yesus enggak mau marah. Yesus enggak suruh orang-orang Farisi, ya lempar aja, itu hukumannya. Enggak. Yesus bilang apa? Bagi kamu yang enggak pernah berdosa, mari silahkan. Lempar aja. Nah adik-adik, akhirnya dengan perkataan itu enggak ada orang yang berani. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Farisi itu juga sadar bahwa mereka juga adalah orang yang pernah melakukan dosa. Amin. Jadi sama dengan kita. Firman Tuhan tadi di dalam Matius 7 ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah itu firman Tuhan. Jadi mungkin kita pernah melakukan hal yang demikian. Mungkin ada nih teman kita nih adik-adik, dia jahat. Mungkin teman kita itu suka iseng. Terus kita bilang begini nih sama teman yang lain, itu si pokcoy itu, dia itu nakal, nggak usah mau teman sama dia. Itulah karena dia nakal, jadi nggak ada yang mau teman sama dia. Nah adik-adik, itu sama dengan menghakimi. Nah Tuhan Yesus nggak mau yang begitu. Atau mungkin ada orang penjahat nih, dia pernah mencuri, dia pernah membunuh, dia pernah masuk penjara. Suatu kali ketemu sama papa, sama mama, atau sama adik-adik. Terus dia bilang begini, sini, jangan deket-deket sama dia. Dia itu kan kemarin penjahat, dia pernah masuk penjara, gak usah bergaul sama dia. Hei, jangan ya. Yesus bilang kita tidak boleh menghakimi. Pada waktu kita melakukan seperti itu sama artinya kita menghakimi orang. Tuhan bilang kita ini juga adalah manusia berdosa. Nah sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik baca firman Tuhan lagi nih. Nah tapi siap-siapin jarinya ya, supaya bunyinya keras-keras. Kita mau petik jari lagi. Nah kita buka firman Tuhan berikut. Nah sama-sama ya adik-adik, dalam hitungan ketiga kita mau klik sama-sama. 1, 2, 3. Kok kurang keras bunyinya? Lagi ya. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 1
sampai nanti ayat yang keempat. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Matius 7 ayat 1 sampai 4. Nah, firman Tuhan berkata, adik-adik, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bagaimana mungkin kita bisa hakimin orang, kita omongin orang, ya, kita bilang, ada itu selumbar di matamu, sini aku bersihkan misalnya, padahal ada balok di mata kita. Artinya bukan berarti ada kayu balok di dalam, ya. Artinya begini, kita merasa bahwa mungkin kita ini benar, ya. Kita menganggap orang selalu salah. Kita menganggap orang selalu jelek. Kita menganggap orang selalu nggak baik. Ah, dia kan nggak baik. Ah, ini kan nggak baik. Ah, dia itu kan. Ah, dia itu kan. Padahal firman Tuhan bilang, bagaimana mungkin kita bisa ngomongin orang gitu? Kita aja sebenarnya banyak dosa kita. Jadi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali bahwa jangan kita menghakimi. Karena apa? Yesus sudah mati dan menebus dosa kita loh, adik-adik. Bukan hanya adik-adik dan Kak Mita, tetapi semua orang. Yuk sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Semua orang. Iya, semua orang yang ada di mana? Di Indonesia aja atau di mana ya? Benar, di seluruh penjuru bumi, adik-adik. Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia yang ada di seluruh bumi. Jadi ingat, Yesus mengasihi saya, Yesus mengasihi dia, Yesus mengasihi kamu, Yesus mengasihi orang berdosa. Jadi jangan lagi kita menghakimi orang. Kalau kita lihat ada orang yang gak baik hidupnya, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Doakan dia. Jangan digosipin. Jangan dikata-katain. Tuhan Yesus nggak senang. Kita doakan dia. Ampuni dia. Kalau dia pernah menyakiti adik-adik, pernah menyakiti hati kita, yuk ampuni dia. Terus kita doakan dia. Kenapa? Karena pengampunan itu penting. Sama-sama ya, sama Kak Mita ya. Yuk 1, 2, 3. Pengampunan itu penting. Sekali lagi, ganti lagi nih gerakannya. 1, 2, 3. Pengampunan itu penting. Nah, ingat ya adik-adik bahwa pengampunan itu penting. Nah, demikian loh firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan boleh memberkati kita semua saat ini. Yuk sekarang Kak Mita mau ajak adik-adik semuanya, kita sama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan dari Roh Kudus memampukan kita untuk kita boleh mengampuni dan tidak menghakimi. Oh iya, sebelum berdoa nih hampir lupa nih Kak Mita. Yuk sama-sama sekali lagi ucapin ya, ikuti Kak Mita ya. Mengampuni bukan menghakimi. 1, 2, 3. Mengampuni bukan menghakimi. Sekali lagi ya, ikuti Kak Mita. Aku mau mengampuni bukan menghakimi. Aku mau mengampuni bukan menghakimi.
Amin. Ingat ya, kita hidup harus mengampuni, bukan menghakimi. Yuk sekarang kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami boleh dengar. Bagaimana Tuhan Kau mengampuni perempuan yang berdosa, yang melakukan dosa Tuhan. Engkau Tuhan yang rela turun ke bumi, kemudian Engkau rela mati disalibkan untuk menebus semua dosa-dosa kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengampuni dan tidak menghakimi. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau mungkin selama ini kami pernah mengata-ngatain teman kami pernah gosip-gosip Tuhan, kami pernah menghakimin orang lain Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kuduskan kami lagi supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dan hamba juga berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh dimateraikan, dan kami semua, adik-adik semuanya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh mengampuni dan bukan menghakimi, karena kami tahu bahwa pengampunan itu adalah penting. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke, sampai di sini dulu ya ketemu Kak Mita. Sampai ketemu di lain waktu di minggu depan lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau doa syafaat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami masih bisa beribadah. Saat ini kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Super Kids. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan. Juga papa mama kami dan keluarga kami. Berikanlah mereka umur panjang dan kesehatan. Juga berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak kami, kakak yang membimbing kami di Super Kids. Berikanlah mereka kesehatan dan urapilah mereka ya Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami, semua jemaat, penerja, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Berkati juga Bapak Gembala kami, Om Erwin dan keluarganya. Urapilah mereka ya Tuhan. Berkatilah mereka. Juga pembangunan gereja kami, cukupkanlah dana-dananya sehingga selesai tepat pada waktunya. Dan kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kemuliaan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, dan Bapak Jokowi, wakil dan kementeri-menteriannya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, urapilah mereka. Juga sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 sehingga kami bisa bebas. Dan terutama Tuhan, berkatilah Batam, kota Batam, tempat tinggal kami, sehingga bisa aman dan damai. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau kasih persembahan. Sebelum kita kasih persembahan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami memberi, juga berkati kami, juga Bapa dan Mama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahannya nanti kirim ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hai. Ketemu lagi dengan Kak Ria di Question Season. Nah adik-adik, udah ready nggak pulpen sama kertasnya? Salah. Rolling action. Nah
Nah adik-adik, adik-adik udah ready nggak? Pena sama kertasnya. Kalau belum, ayo cepat-cepat ambil. Kakak hitung ya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, semuanya udah ready kan? Sekarang kakak mulai. Oke. Pertanyaan pertama. Apa tema kita hari ini? A. Menghakimi. B. Mengampuni itu penting. 1, 2, 3. Pertanyaan yang kedua. Mengapa seorang perempuan itu mau dilempar batu? A. Karena dia kedapatan berzina. B. Karena dia menghakimi. 1, 2, 3. Oke, udah ready? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ini adalah isi firman Tuhan dari A. Matius 7 ayat 1. B. Matius 1 ayat 7. 1, 2, 3. Pertanyaan keempat. Apakah orang Farisi tetap melempar perempuan itu? A. Ya. B. Tidak. 1, 2, 3. Pertanyaan kelima yang terakhir adik-adik. Siap-siap ya. Oke. Pesan apa yang firman Tuhan sampaikan hari ini? A. Jangan menghakimi. B. Jangan mengampuni. Oke, pertanyaan cuma 5 adik-adik. Dan jangan lupa jawabannya cepat-cepat dikirim ya di nomor ini. Oke adik-adik, sekian dulu sesi kesun kita hari ini. Nah, kakak mau ngingatin pada adik-adik, hari Kamis jangan lupa ikut Zoom ibadah kita ya. Nah, linknya ada di sini. Demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Super Kids bersama Yesus. Aku dahsyat, luar biasa. Yeay.